Di awal film memperlihatkan suatu arena latihan gulat, tapi seketika pria yang bernama Cole ini dengan sengaja iseng mengambil handphone teman yang bernama Max untuk memotokan jalurnya yang katanya lumayan besar agar bisa ditunjukkan kepada adik perempuannya Max. Dan seketika salah satu teman Max bernama Brandon ini meminta Cole untuk mengembalikan ponselnya tersebut. Namun Cole malah mengajak Brandon untuk bertarung. Dan ini adalah pelatih mereka, namanya adalah Coach Baker. Jadi mereka semua adalah petarung gulat yang dilatih oleh Baker sendiri untuk memenangkan kejuaraan di negara tersebut. Sedangkan Brandon saat ini tinggal bersama ibunya yang sangat berantakan ini. Karena sebab itu dia selalu melampiaskan kehidupannya dengan menjadi petarung gulat. Sedangkan usianya saat ini masih beranjak 18 tahun. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang wanita bernama Pirla sedang bersama pacarnya sekaligus germonya sendiri yang bernama Oates. Namun pekerjaan mereka sangatlah tidak memiliki akhlak. Bagaimana tidak, setiap Pirla dijual kepada pria lain, Oates selalu melakukan aksi brutalnya yaitu merampok dan menghabisi pria tersebut menggunakan topeng yang terinspirasi dari Rey Mysterio agar tidak diketahui oleh siapapun. Hari ini pertandingan gulat pun dimulai, tetapi Max tidak bisa menang melawan imbangnya dan harus mengaku kalah. Dan tinggal giliran Brandon yang akan bertarung. Di tengah pertarungan malah dirinya kembali terkunci oleh lawan. Dan yang paling parahnya, tangan Brandon dipatahkan oleh lawannya tersebut. Dan hal itu membuat pelatihnya ini menjadi frustasi karena semua muridnya tidak ada satupun yang memenangkan pertandingan tersebut. Begitu juga Brandon yang sudah memilih untuk tidak bertarung lagi dan hari ini dia pergi ke Alfamart untuk berbelanja deodoran dan sari roti. Ini adalah adik Max tadi bernama Ellie. Secara kebetulan Brandon melihat wanita cantik yaitu Pirla berada di situ, sampai-sampai dia tak menghiraukan Ellie yang sedang berbicara dengannya. Yang menarik, Pirla langsung menghampiri Brandon untuk bertujuan hanya ingin mengenal sosok Brandon yang tampan dan juga kekar. Tetapi pembicaraan itu tak berlangsung lama karena Pirla harus segera pergi. Tak diduga, Pirla kembali lagi menemui Brandon dan langsung menawarkan pekerjaan untuk dirinya. Yang jelas, pekerjaan tersebut pasti menghasilkan cuan yang banyak, yaitu hanya mengantar jemput kemana Pirla pergi. Karena Brandon membutuhkan uang, dia menerima pekerjaan tersebut. Ellie yang melihat Brandon bersama Pirla semalam, selesai pulang sekolah, di sini Ellie memberitahu kepada Brandon kalau wanita yang berbicara dengannya kemarin adalah wanita yang gila dan biangnya masalah karena pernah mencuri di Indomaret tempat dia bekerja. Namun Brandon tidak begitu menghiraukan perkataan Ellie tersebut. Sedangkan pekerjaan yang ditawarkan Pirla sebagai Angelo, do you know Angelo? Antar jemput laundry. Yup. Malam ini dijalankan Brandon untuk mengantarkan Pirla mengencrot dengan orang lain. Jadi sebenarnya kita jelaskan dulu, Pirla adalah wanita yang baik dan jauh dari pekerjaannya ini. Dia ingin sekali hidup seperti wanita pada umumnya. Namun karena Oates sangat kejam, akhirnya dia selalu menjadi budak penggenjrotan demi mendapatkan cuan. Tetapi malam ini dia memilih jalan sendiri dengan menyewa Brandon sebagai Angelonya. Dan tanpa sepengetahuan Oates, Pirla pergi diam-diam bersama Brandon, tidak dengan diantarkan oleh anggota Oates sendiri yang bernama Teddy. Setelah sampai, Pirla memberikan pistol kepada Brandon untuk menjaga dirinya di sini dan meminta kalau Pirla tidak kembali ke mobil kelang dalam waktu 30 menit, Brandon harus segera menjemput dirinya di rumah tersebut karena pasti dia sudah digenjot 5 kali oleh pria itu. Anjing! Merasa penasaran dengan pekerjaan Pirla, Brandon mencoba mengeten ke rumah tersebut dan ternyata yang akan menungganginya adalah pelatih gulat Brandon tadi. That was your wrestling coach? Yes, fuck, is my fucking coach. Tak sampai di situ, malam ini masih ada 2 tempat yang akan Pirla datangi untuk mengencrot lagi. Meskipun Brandon berat melanjutkannya, namun semua ini karena cuan. Tetapi di tengah perjalanan, Oates tiba-tiba menelepon Pirla untuk menanyakan job hari ini. Tak lupa, Oates juga menanyakan keberadaan Teddy saat ini. Mau tidak mau karena Teddy tak bersamanya, Pirla harus jujur kalau dia kali ini tidak diantarkan oleh Teddy, tetapi Brandon, yang Oates sendiri tidak mengetahui siapa sosok Brandon sebenarnya. Dan yang jelas itu akan menjadi malapetaka bagi dirinya dan juga Brandon. Dan hal itu belum diketahui Brandon sama sekali. Karena Pirla sudah merasa bad mood dibentak-bentak oleh Oates tadi, dia meminta Brandon untuk langsung mengantarkannya pulang. Sesuai perjanjian, Brandon dibayar dengan uang yang cukup lumayan banyak. Singkat cerita, keesokan harinya Brandon kembali menemui Pirla untuk mengembalikan pistol yang tertinggal di mobilnya. Tak disangka, Pirla sudah terlihat bonyok-bonyok disiksa oleh Oates. Ketika Brandon mengatakan akan menghubungi polisi, Pirla sangat terlihat marah besar karena sebenarnya Brandon belum mengetahui kekejaman Oates yang sangat tidak manusiawi. Dan bahkan karena hal itu, Pirla memutuskan untuk bunuh diri saja.
Karena dalam hati berkata, ya percuma juga aku hidup, ngencrot asal ngencrot aja, nggak pernah sama orang yang aku sayangi. Ternyata, karena Brandon sangat peduli dengan keadaannya saat ini, Pirla langsung spontanitas memberikan kue apemnya kepada Brandon yang jelas nikmatnya berbeda dari yang sebelumnya dia rasakan. Kewer, wik, kayak mana sih? Udah capek anjing. Oh belum, kewer, wik, ingin ku teriak, wik, udah, bangsat. Ingin aku teriak. Ambiar. Ambiar. Saat mereka sedang tertidur, tiba-tiba datang Teddy untuk menjemput Pirla agar menemui Utz. Namun nyatanya Teddy juga kepingin wik dengan Pirla yang jelas sudah pasti cantik. Dan Brandon yang mengetahui itu langsung berteriak akan menghajar Teddy jika berani menyentuh Pirla. Tak diduga, Teddy langsung mendobrak pintu tersebut dan menghajar Brandon hingga tak sadarkan diri. Dan langsung membawa Brandon ke hadapan Utz. Utz, si manusia yang kejam, langsung menyiksa Brandon habis-habisan. Bahkan, Utz menyuruh Teddy untuk mematahkan tangan Brandon satu lagi. Tapi kali ini Brandon sangat meminta maaf dan memohon agar Utz menghentikan itu dan mengatakan kalau dia sama sekali tidak melakukan apa-apa dengan Pirla. Padahal, ditambah keberuntungan datang ketika Utz mendapatkan telepon dari anggotanya untuk merampok salah satu rumah yang sudah menjadi target mereka semua. Dari itu, Utz tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk memanfaatkan Brandon yang harus ikut bersamanya untuk beraksi malam ini. Dan benar, begitu sampai, Utz langsung mengajar semua yang ada di rumah tersebut. Terlebih, Brandon sendirilah yang disuruh untuk menyiksa pria itu. Selanjutnya, Utz malah disuruh Teddy untuk membuat Brandon pingsan. Belum juga puas, Utz menghabisi pria tersebut menggunakan palu di tangannya hingga meninggoy. Ketika Brandon bangun, dia sudah berada di tengah jalan bersama palu untuk mengajar pria tadi. Sudah pasti ini akan memanipulasi kepolisian bahwa pelakunya adalah Brandon. Tapi kasus kali ini sangat ditangani serius oleh kepolisian. Bagaimana tidak, sudah banyak korban tewas akibat kekejaman Utz and the gang. Yang herannya, baru lewat 1 hari, Utz akan melancarkan perampokan lagi di suatu rumah yang sudah menjadi target mereka semua. Namun kali ini, Teddy disuruh untuk stay in the house karena harus menjaga Pirla agar tidak bisa kabur dari rumah ini. Oke, dari sini kita bisa simpulkan kalau Utz bukanlah mafia atau sejenis kartel, tetapi kita bisa sebut dari sekarang kalau dia adalah Barum, yang artinya bandit rumah. Namun kali ini aksi mereka sudah diketahui oleh polisi. Mengira sudah aman, ternyata polisi tersebut langsung mengejar dan menghentikan mobil mereka. Ketika salah satu anggota Utz keluar, polisi tersebut memintanya untuk tidak bergerak sama sekali. Tapi ketika anggotanya satu lagi keluar dari mobil, polisi tadi langsung menembak salah satu dari mereka. Namun disayangkan, polisi tersebut harus meninggoy terkena tembakan. Akhirnya Utz berhasil melarikan diri, tetapi anggotanya ini tak terima rekannya yang tewas tadi ditinggal oleh Utz. Tak mau pikir panjang, Utz langsung menembak anggotanya ini hingga tewas. Di sisi lain, Teddy terlihat masih berusaha ingin meraih apa milik Pirla yang sudah lama dia impikan. Tapi kali ini nasib berkata lain, Pirla langsung menembak Teddy tepat di kepala botaknya. Tak berlangsung lama, Utz sudah kembali dan akan menjemput Teddy dan juga Pirla. Tak disangka, dia sudah melihat algojunya terkapar meninggoy. Karena sudah tahu itu adalah ulah Pirla, Utz langsung menyeret dan akan langsung menghabisi Pirla. Tiba-tiba datang Brandon menyelamatkan Pirla, dan karena dia adalah petarung gulat, Brandon dapat menghajar Utz dengan mudah. Namun, Utz berhasil memukul Brandon menggunakan barang pecah belah. Iya, soalnya nggak tahu tuh apa anjing. Tetapi kali ini Pirla langsung menodongkan senjata dan menembaknya hingga tewas. Dan akhirnya film ini ditutup dengan mereka bisa kembali hidup bebas, bisa mengencot berdua sepuasnya tanpa ada yang mengganggu mereka lagi, yaitu Utz, Teddy, and the gangnya. Habis.